Ya pemirsa, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia ini mencatat kasus human trafficking di Indonesia ini menjadi fenomena gunung es. Apa yang selama ini tercatat, ternyata angkanya jauh lebih besar daripada yang selama ini tercatat. Dan bahkan di tahun 2021 ini angkanya meningkat cukup signifikan. Dan kasus human trafficking ini juga terjadi di Provinsi Jawa Timur. Itulah yang akan kami bahas dalam Dialog Titik Tengah untuk edisi hari ini. Bagaimana kemudian kita melakukan deteksi dini kasus human trafficking. Kami akan bahas untuk Anda sesaat lagi. Penggerebekan salah satu ruko milik tersangka mucikari di kawasan Gempol Pasuruan ini dilakukan petugas Polda Jatim pada Senin 14 November 2022 lalu. Di lokasi ini petugas Subdit Renakta di Treskrimum Polda Jatim berhasil menyelamatkan 8 korban perempuan yang disekap di salah satu kamar. Dari hasil pengembangan, polisi kembali mengamankan 11 orang wanita dengan 4 diantaranya anak di bawah umur di salah satu perumahan di kawasan Pandaan Pasuruan. Dalam kasus ini, polisi menangkap 5 orang tersangka anggota sindikat human trafficking. 2 diantaranya merupakan mucikari, sementara 3 tersangka lain ikut membantu praktik perdagangan orang. Untuk mengelabui petugas, praktek prostitusi ini menjadikan ruko sebagai warung kopi yang menjajakan para wanita korban trafficking tersebut. Modus para tersangka dalam merekrut korban yakni membuka lowongan pekerjaan sebagai pemandu lagu dengan iming-iming gaji 10 juta hingga 25 juta rupiah per bulan melalui akun media sosial. Korban yang tertarik untuk melamar dan mendatangi lokasi ini langsung dilakukan penyitaan ponsel dan disekap di salah satu ruangan. Iya, Pak Joko. Anda menyaksikan Dialog Titik Tengah Deteksi Dini kasus human trafficking. Dan seperti yang saya bacakan tadi, memang ini baru saja terungkap di Jawa Timur. Ada 19 orang yang berhasil diselamatkan polisi yang disekap kemudian menjadi korban human trafficking. Untuk pertama ini saya ke Ibu Restu terlebih dahulu, Kepala Dinas Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak begitu, dan juga sudah bergabung bersama kami selain Bu Restu ada Bu NK Endah Triwiyati, Kepala Lab Psikologi Sosial Universitas Surabaya. Kedua-duanya bergabung dari luar studio. Saya akan sapa Bu Restu terlebih dahulu. Selamat siang, Bu Restu. Selamat siang, Mas. Lala Sikit, kami dari Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur. Oke, baik. Ibu Restu, Kepala Dinas Perlindungan Perempuan, Perlindungan Anak, dan juga Kependudukan Provinsi Jawa Timur. Saya akan sapa juga Ibu Endah, Kepala Lab Psikologi Sosial Universitas Surabaya. Selamat siang, Bu Endah. Selamat siang, Pak. Terima kasih sudah bergabung bersama kami siang ini di Dialog Titik Tengah. Saya akan ke Bu Restu terlebih dahulu. Bu Restu, melihat berita yang baru saja kita saksikan, ada 19 yang berhasil diselamatkan oleh polisi. Sejauh ini koordinasi dengan dinas seperti apa, Ibu, untuk penanganannya? Baik, alhamdulillah kami sangat bersyukur. Ini adalah kerja bersama di Provinsi Jawa Timur yang sedemikian kuatnya, karena kita juga sudah memiliki satuan tugas Satgas Penanganan Masalah Perempuan Anak. Ini terasa lebih nyata di lapangan, dan untuk penanganan memang untuk aparat yang bertugas untuk menyelamatkan mereka, tetapi setelah itu kita juga dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan, kami segera melakukan action terutama pada anak yang masih tergolong di bawah umur. Kita langsung selamatkan dan kita amankan di UPT Perlindungan Perempuan Anak milik pemerintah Provinsi Jawa Timur, Jalan Arjuna 88. 4 ini dalam keadaan sehat dan terus kita melakukan pendampingan psikologis. Oke, berarti yang 4 anak ini sekarang di bawah pengawasan dari Dinas Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak, begitu ya Bu ya? Sedangkan yang lainnya sudah diperbolehkan pulang, begitu ya? Ya, sudah seperti itu. Dan yang 4 ini juga, yang anak, yang 1 sudah kita kembalikan kepada keluarganya. Yang 3 kebetulan 1 ini dari Jawa Timur, kami masih memastikan kesehatannya aman, baru kita nanti akan antarkan. Yang kedua berasal dari luar Jawa Timur, ini juga kita sudah koordinasi dengan pemerintah daerah setempat.
Oke, apa yang mereka jalani saat ini, Bu? Screening dan juga pendampingan seperti apa yang mereka jalani saat ini? Yang jelas kita memberikan dampingan psikologis, tentu saja kita juga assessment kenapa mereka bisa terjun seperti ini dan apakah mereka ada perlakuan-perlakuan tidak kekerasan. Kemudian juga yang terpenting bahwasanya setelah ini terjadi mereka tidak kembali lagi kepada dunia ini dan kita akan posisikan pastikan mereka mendapatkan haknya sebagai anak Indonesia. Oke, kondisinya bisa kita konfirmasi seperti apa, Bu, saat ini yang ditangani? Kondisinya sangat sehat ya, psikolog klinis kami juga tetap mengawal dan kita amankan mereka dari media massa. Tentunya juga kita siapkan kegiatan-kegiatan produktif dan kita juga hindarkan dari mungkin ada trauma psikisnya. Jadi kita pastikan kesehatan fisik, psikis dan juga tetap kita memberikan motivasi-motivasi untuk mereka lebih baik dari keadaan sebelumnya. Oke, nanti kita akan ke Bu Restu lagi. Saya sekarang bergeser ke Bu Endah. Dari kajian Anda di Universitas Surabaya begitu ya, Jawa Timur ini posisinya seperti apa untuk kasus human trafficking ini, Bu Endah? Waduh, ya kebetulan memang kami belum melakukan secara khusus begitu ya, tapi lebih pada bagaimana penanganan maupun pencegahan yang seyogianya dilakukan. Baik oleh di level pemerintah sampai dengan masyarakat dan keluarga, dan juga penanganan yang yogianya itu diterima oleh anak, termasuk pemulihannya, gitu. Oke, singkat saja Bu, sebelum kita jeda, apakah Jatim ini termasuk yang memprihatinkan, Bu? Secara berita memang begitu ya, sebetulnya banyak sekali ya kasusnya. Oke, nanti kita akan tanyakan juga kepada Bu Restu catatannya seperti apa begitu data-datanya, tapi kita akan jeda terlebih dahulu, tetaplah bersama kami di Dialog Titik Tengah. Anda kembali bersama kami di Dialog Titik Tengah. Saya langsung ke Ibu Restu. Ibu Restu, ada catatan juga, ini studi UNER menyatakan Jatim ini peringkat ketiga terbanyak kasus perdagangan manusia. Kalau dari data yang Anda catat, seperti apa Ibu angkanya di Jawa Timur ini? Ya, kalau data itu kami juga tidak bisa memastikan itu benar atau salah. Tetapi perlu ada beberapa hal yang harus diketahui bahwa pendataan ini kan tergantung apakah itu data dari tempat kejadian perkaranya, ataukah dari jumlah korbannya, ataukah dari jumlah pelakunya. Nah ini kan juga harus diinventarisir seperti itu. Taruhlah memang misalnya saja itu tinggi, ada beberapa yang mungkin disebabkan karena memang jumlah penduduk kabupaten kota di Jawa Timur ini sangat banyak, dan angka tinggi itu bukan berarti jelek juga, tetapi saya melihat bahwa kesadaran, kepedulian masyarakat sudah sedemikian banyak responsif positif, literasinya sangat bagus, keberanian untuk bersuara meningkat, dan tentunya semakin aparat kita semakin merapat dan memiliki visi misi sama untuk memberantas TPPO ini. Jadi tergantung itu, dan kalau di catatan kami di Simfoni, dari data Simfoni Kementerian PPPA tahun 2021, yang terlapor dari data itu disampaikan oleh kabupaten kota, ini di tahun 2021 yang tercatat trafficking yang mengalami kekerasan itu perempuannya itu sejumlah 26, anaknya sejumlah 20. Nah, apapun tentang data itu, yang penting semuanya kami anggap warning bahwa Jatim harus lebih baik dalam penanganan TPPO. Oke, kalau kita bandingkan dari tahun-tahun sebelumnya, ini termasuk tinggi atau seperti apa, Bu? Kami tidak bisa membicarakan tinggi atau enggaknya. Yang terpenting bahwasanya kenaikan itu adalah kenaikan mungkin atas kesadaran masyarakat dan aktifnya masyarakat menjadi pelapor dan pelopor untuk
kasus-kasus seperti ini. Oke, kalau kita merujuk kepada Kementerian PPPA, ini bisa dikatakan tadi fenomena gunung es, angka yang tercatat belum tentu mewakili apa yang sebenarnya terjadi. Tapi setidaknya bisakah di dinas Anda kemudian memetakan ini terjadi kebanyakan di perkotaan atau justru di desa-desa, Bu? Nah, secara tegas untuk persentase ini memang kita belum melakukan, tetapi mungkin faktor yang menyebabkan ini yang bisa kita sampaikan. Oke. Faktornya itu seperti adanya faktor ekonomi itu salah satunya, faktor perpecahan keluarga, ya, kemudian faktor lingkungan dan pergaulan bebas, kemudian faktor sosial budaya. Dan tentunya ini yang bisa saya sampaikan untuk desa, kelurahan, dan perkotaannya ini belum bisa kita pastikan secara akurat jumlahnya. Tetapi sebabnya diantaranya seperti yang kami sebutkan tadi. Oke. Sekarang saya ke Bu Endah. Bu Endah, tadi beberapa faktor sudah disampaikan begitu ya oleh Ibu Restu. Kalau dari kajian Anda sendiri, dari beberapa faktor yang ada, ekonomi, sosbud, lingkungan begitu ya, apa sebenarnya yang paling mempengaruhi banyaknya human trafficking yang terjadi khususnya di Jawa Timur ini, Bu? Baik, ini saya melihatnya ya. Human trafficking itu terjadi pada dasarnya karena adanya jual beli kan ya pasti. Yeah. Nah, kalau jual beli itu yang mengambil itu seperti berita yang ada memberikan tawaran yang sangat menarik secara uang begitu ya. Yeah. Jadi seperti tadi Guru itu mengatakan bahwa ini ada kaitannya dengan ekonomi. Tetapi itu kan persoalan yang besar dan membutuhkan penanganan juga yang besar. Nah, bolehkah saya menyampaikan hal yang mungkin kecil tetapi bisa dilakukan, begitu ya, untuk pencegahan? Karena kita kan lebih baik bicara soal pencegahan. Oke. Dan juga Nanti penanganan yang memungkinkan untuk pencegahan. Oke, nanti kita akan bahas pencegahannya, Bu. Tapi kalau kita melihat begitu ya, terkait dengan iming-iming tadi 10 juta, lalu kemudian 25 juta rupiah, sehingga berhasil menjaring mereka yang menginginkan uang tersebut, tapi malah justru akhirnya kemudian mereka harus disekap. Fenomena seperti apa yang kita bisa lihat begitu saat ini dengan adanya hal tersebut, Ibu? Ya, kalau kita melihat secara umum kan sebenarnya kita melihat ya bahwa masyarakat kita tuh semakin lama semakin materialistik. Oke. Ya, nah materialistik itu juga sebetulnya hasil dari kekuatan-kekuatan politik lah kalau kita mau ngomong lebih besar ya. Yeah. Bagaimana keberhasilan orang dan dihargai tidaknya orang itu dari seberapa besar uang atau barang yang dia punya. Dan itu kan terus-menerus sebetulnya dibentuk ya, mulai dari kecil di sekolah itu kan kompetisi, nilai itu lebih diutamakan daripada misalnya kerjasama. Jadi ada banyak hal yang bekerja bersama-sama, dan ketika semakin lama itu juga di media itu kan materialisme itu sangat kuat ya. Jadi itu tentu akan membuat anak muda yang tuntutannya untuk menunjukkan siapa dirinya itu besar, maka mereka memang menjadi target yang sangat empuk bagi orang-orang yang mau memanfaatkan diri mereka untuk kepentingan kelompok atau pribadi. Oke, berarti sistem yang ada saat ini, katakanlah tadi seperti dikatakan di sekolah yang berorientasi mungkin kepada nilai, ini salah satunya juga menjadi pengaruh ya, Bu ya? Ya, jadi sepanjang kita itu sangat melihat keberhasilan orang itu dari apa yang dia punya, yang bisa dia tunjukkan, itu termasuk penampilan, termasuk dia punya jam, punya baju, punya segala macam begitu ya. Dan perempuan itu juga dibentuk untuk kemenarikan dirinya begitu ya. Maka ya akan sangat mudah memang untuk dirayu gitu ya. Oke, nanti kita akan kembali membahas juga apakah kemudian kemajuan teknologi dengan adanya media sosial yang bisa diakses siapa saja ini juga menjadi salah satu yang mempengaruhi begitu. Nanti kita akan bahas, tetaplah bersama kami di Dialog Titik Tengah.
Anda kembali bersama kami di Dialog Titik Tengah, deteksi dini kasus human trafficking. Sekarang saya ke Ibu Endah lagi sebelum nanti kita ke Bu Restu. Bu Endah, sekarang kan kemajuan teknologi juga luar biasa ya Bu ya. Apakah ini salah satu juga yang membuat ini tambah subur Bu? Ya, memang media sosial itu baik dalam hal seperti mata uang ya, punya sisi positif dan sisi negatif. Sisi positif sebetulnya berita seperti ini itu bisa di-share untuk orang kemudian menjadi tahu modus yang digunakan, gitu ya, cara-cara yang digunakan untuk menarik orang. Tetapi media sosial itu juga menjadi tempat untuk orang menawarkan, gitu ya, keindahan, kehebatan, yang semuanya sifatnya materialistik ke masyarakat. Oke, jadi ini yang juga sangat mempengaruhi. Lalu kemudian dengan berbagai hal yang ada, faktor-faktor yang ada, bagaimana kita menangani permasalahan human trafficking ini agar ya setidaknya angka-angka ini tidak juga semakin tinggi setiap tahunnya, Bu? Iya, tentu ini ada penanganan di level makro, tentu ya, kebijakan dan penanganan yang besar sifatnya. Tapi saya ingin ke hal yang lebih mungkin untuk dilakukan lah. Gitu. Misalnya kita di level keluarga saja. Di level keluarga itu kan dia diharapkan relasi itu memungkinkan setiap pihak itu untuk bisa bicara. Jadi anak misalnya dia bisa ngomong sama orang tuanya dengan leluasa, gitu ya. Nah, sementara di masyarakat kita masih sangat kuat relatif ya, sangat kuat relasi kalau anak itu bicara ke orang tua juga kadang tidak bisa secara terbuka. Sehingga kalau misalnya itu bisa terbuka, saling menghargai, maka anak kalau ada apa-apa dia bisa ngomong sama orang tuanya. Tetapi juga di level masyarakat sekeliling, gitu ya, literasi tentang kekerasan seksual itu kan masih sangat minim, sangat minim. Orang bicara soal seksualitas juga sangat minim. Jadi sebetulnya kalau human trafficking ini terjadi dan makin besar, itu sebetulnya juga kontribusi dari masyarakat juga. Ya, tidak terbukaan itu, kemudian tidak literasi tentang hal itu tidak cukup gitu loh Mas. Jadi memang komunikasi dalam keluarga dan juga kesadaran masyarakat ini menjadi penting ya Bu ya. Sekarang saya ke Ibu Restu. Ibu, di level kebijakan, apa ya kemudian yang sudah dilakukan untuk penanganan ini, termasuk juga agar masyarakat juga tahu begitu, seperti yang disampaikan tadi oleh Ibu Endah. Sebelum saya ke sana, satu hal yang ingin saya sampaikan, bahwa selain teknologi tadi, faktor penyebab yang terjadi ketika ada TPPO terutama terjadi kepada anak, ini ternyata adalah korban kekerasan yang tidak pernah terlapor, sehingga dia tidak mampu mengembalikan fungsi sosialnya seperti anak pada umumnya, sehingga hopeless, kemudian dia terjun ke TPPO ini. Kalau kami kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Timur ini, alhamdulillah kita punya peran kerjasama secara optimal. Jadi pertama, sebagaimana tadi saya sebutkan, kita sudah membentuk Satgas penanganan masalah perempuan anak. Itu provinsi maupun 38 kabupaten kota sudah membentuk itu. Dan khusus Provinsi Jawa Timur itu bahkan fungsinya kita bedakan, kita bagikan kepada 4 fungsi: pencegahan, penanganan, pemulihan, dan pemberdayaan. Nah, Satgas ini tidak hanya pemerintah atau OPD terkait saja, tetapi juga lembaga, swadaya masyarakat, perguruan tinggi, dan organisasi perempuan. Organisasi perempuan yang terlibat ada 43, dan berharap ini bisa menyuarakannya dari titik nol di tingkat desa kelurahan, dan seperti yang tadi Bu Endang bilang bahwasannya titik nol ini adalah keluarga, tentunya keluarga ini menjadi sasaran kami utama. Mohon maaf saya potong, Bu Restu. Kemudian bagaimana kerja dari Satgas ini, kan juga ada DP3A, lalu kemudian ada Satgas agar tidak tumpang tindih dan saling beriringan, caranya seperti apa Ibu koordinasinya? Ya, kami di dinas ini sebagai sekretariatnya, tentunya kita juga koordinatornya di bawah kita, dan kami sedang menggalakkan bahwa mendekatkan itu tadi supaya siapapun yang mengalami hal yang seperti ini didekatkan dengan pelayanan pengaduan supaya terjemputlah masalah mereka. Nah, nantinya sebetulnya 38 Kapolta sudah punya lembaga layanan pengaduan, termasuk provinsi juga. Nah, tinggal kita
memasyarakatkan layanan pengaduan ini sampai ke titik desa kelurahan, dan tentunya kita harus jemput bola, tidak menunggu yang korban itu datang. Inilah yang sedang kita jalankan sampai ke bawah, dan tentu saja Dinas Pemberdayaan Masyarakat juga akan kami ikut sertakan karena terdekat dengan mereka. Tema kita kan deteksi dini begitu ya Bu ya. Ibu juga punya di Dinas Desa Ramah Perempuan dan juga Kelurahan Ramah Perempuan dan juga Peduli Anak. Bagaimana kemudian ini juga bisa bekerja, bagaimana cara mereka bekerja Bu? Ya, ini yang tadi saya bilang bahwa mereka di dalam implementasinya mereka harus mendirikan atau membentuk ya Posapa. Posapa ini sebetulnya pos sayang perempuan anak lah, panjangnya seperti itu. Nah, nanti ini di setiap desa apabila ini ada kontak personnya, ada orang yang menjaga siapapun yang mengadu, mencatat, ini tentu akan lebih bermakna dan akan memberikan informasi yang informasi yang akurat yang bisa dipertanggungjawabkan ketika ada pengaduan. Kerjanya seperti itu ya. Sekarang saya ke Bu Endah. Bu Endah, tadi sudah disampaikan ada beberapa hal begitu ya, termasuk kebijakan dari pemerintah. Bisakah ini Anda yakin ini bisa mencegah human trafficking di Jawa Timur dengan berbagai upaya yang sudah dilakukan, Bu Endah? Kita mesti optimis bahwa itu bisa berupaya untuk mencegah gitu ya, tapi agak sulit ya kalau misalnya mau nol gitu ya. Karena ini kan semacam jaringan juga begitu ya mereka kerjanya itu. Jadi memang sangat penting sebetulnya pelibatan yang dalam hal melibatkan masyarakat itu, suara dari masyarakat itu betul-betul bisa didengar dan perspektifnya memang adalah perspektif korban. Jadi suara dari korban maupun potensial korban itu yang dikuatkan. Termasuk misalnya mengajak masyarakat juga untuk tidak dengan cepat melakukan penyalahan pada korban. Karena umumnya seperti itu. Makanya kenapa korban-korban kekerasan itu biasanya tidak mau bicara sampai sekarang. Itu kan berarti ada yang salah, masih salah gitu ya, dan itu harus kita perbaiki ya, untuk tidak blaming victim. Ini adalah pekerjaan kita bersama ya Bu ya. Terakhir ke Ibu Restu, target dari pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan berbagai fasilitas yang ada satgas, ada shelter juga, targetnya seperti apa untuk menekan angka ini Bu? Ya, saya pikir target-target ini selain tadi Satgas, kemudian ada UPTD seluruh Provinsi Jawa Timur, kemudian ada sebetulnya sudah ada P2 TP2A yaitu Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak seluruh Jawa Timur. Yang terpenting lagi adalah kita semangat bersama memberikan modal sosial kepada masyarakat. Modal sosial itu adalah strategi bertahan hidup dalam masyarakat, kemudian bantuan-bantuan kepada masyarakat itu sendiri juga menjadi titik kunci sehingga nanti satu saat bantuan yang artinya pemberdayaan ekonomi ya, ini juga sebetulnya dalam rangka untuk menjadi fondasi juga agar tidak meningkat kasus ini. Tentu saja dengan yang tadi ada modal sosial, diantaranya adalah kebertahanan mental yang tadi saya juga setuju, berbasis masyarakat. Kita tidak mungkin sendirian, berbasis masyarakat itu penting sekali. Kita tunggu program-program ini. Harapannya tentu angka kasus ini bisa semakin menurun, meskipun untuk mencapai titik nol itu tentunya tidak mudah begitu ya, seperti yang disampaikan tadi. Terima kasih Ibu Restu, terima kasih Bu Endah sudah bergabung bersama kami, dan itulah pemirsa akhir perbincangan kita dalam Dialog Titik Tengah untuk edisi hari ini. Saya Anwar Fadi pamit, terima kasih, sampai jumpa.